Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di Zoom pagi hari Pagi, ini pagi Bu Pagi, Rati. Zoom pagi Bu eh, Rati. Halo, untuk tausiah morning dan deh. produk yang bersangkutan dengan bulan Maaf ya Ramadan. sambil jalan. Ya, halo Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Rati yang akan membantu acara dari awal sampai akhir ini. Apa Udah kabar terkenal. semuanya? Baik, Baik. Baik sehat. ya, Baik, Bu, Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. sehat walafiat. Buka Nah, diri. tentunya di bulan Ramadan ini semuanya pasti berpuasa. Nah, saya melihat wajah-wajah cerah nih. Kalau boleh di chat ya, tolong sebutkan Bapak Ibu berasal dari kota mana saja nih. Mungkin ada ribuan orang nih masuk di Zoom hari ini. Iya, banyak banget gile. Dari Ya, Bandung. Bandung ya. Oh, Jerman datang ya, Jerman. Baltos ini, Oke. tahu nggak? Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Pagi hari ini kita bersangkutan dengan bulan Ramadan ya. Kita ada Zoom untuk pendalaman apa materi rohani tentunya mungkin sesi pertama ini akan dibawakan oleh seorang yang memang sudah melanglang buana di bisnis jaringan dan juga beliau adalah seorang yang biasa memberikan tausiah ya, pembimbing haji juga. Nah, beliau bisa juga disebut sebagai ustadz ya yang memang aktif di Darul Tauhid gitu. Nah, untuk itu eh, kami akan panggilkan langsung untuk Pak Beni membawakan sesi pertama untuk tausiah di pagi hari ini. Pak Beni, Ya, Bu Rati. ya selamat pagi Pak Beni. Nah, Pagi. apa kabar Assalamualaikum Pak Beni? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. ya sehat ya Pak Iya, Beni pas ya. Pak Beni Super. kita udah nggak sesinya sabar nih baru. pengen dengerin tausiahnya dari Pak Beni. Silahkan Pak Beni, lanjut ya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waladhi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waladhi anjala sakinata bi qulubil mu'minin liyajdadu imana imanihim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Ada bapaknya enggak ini? Nggak Ada, ada. Pak Alhamdulillah, Denny. sehat, Ada Pak baik-baik. Denny. Ada Bapak Ada Pak Denny, Denny. Apa Bapak kabar? kecil itu Gimana? ada Bapak Dani Kartika, Nah, cucunya. gimana puasanya Jadi Ibu ada. Bapak? Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah. Semuanya seger nih. Mungkin Berkat karena Atomi jadi produk segar. Atomi ya, luar biasa Iya, ya. betul. Luar biasa. Nah, sebelum saya cerita, di muka bumi ini begitu banyak manusia, ada miliaran manusia. Yang paling harus dinasihati itu adalah diri kita sendiri. Jadi nasihat itu penting untuk diri sendiri. Kenapa? Karena yang paling membahayakan hidup kita adalah dosa-dosa kita yang tidak ditobati. Pada saat kita punya dosa tidak ditobati, terus kita dipanggil sama Allah, itulah yang membahayakan kehidupan kita. Ini momentum Ramadan, momentumnya Ramadan ini Allah lagi mengobral magfirah, ampunan. Jadi perbanyaklah untuk beristighfar. Jangan sampai Ramadan berlalu, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tekankan lagi, nasihat ini terkhusus untuk diri sendiri. Karena diri ini yang begitu banyak dosa, ya, teman-teman. Ini berkaitan tadi ayat Al-Quran, itu surat Al-Baqarah ayat 183. Ramadan ini berkaitan dengan bagaimana Allah mengkondisikan, membuat waktu pendek 1 bulan untuk membentuk manusia bertakwa.
Bayangkan 1 bulan ini mengalahkan 11 bulan. Kenapa? Karena ada 5 pelajaran penting di dalam Ramadan ini yang kita tidak sadar, ya. Kita sudah memasuki hal-hal yang luar biasa. Yang pertama itu disiplin. Siapapun orangnya, semelanggar apapun dia akan disiplin untuk sahur dan berbuka. Nggak mungkin dia sahur udah azan terus masih makan, tuh nggak mungkin. Dan nggak mungkin sebelum azan maghrib dia berbuka. Nah, luar biasanya di Ramadan ini, awalnya kita kalau dengar adzan, aduh sudah azan lagi. Tapi di Ramadan ini kita tunggu azan, betul nggak? Azan maghrib kita tunggu lagi sih. Tapi tetap kita disiplin ya. Jadi disiplin sahur, disiplin berbuka, disiplin sholat tepat waktu. Itu melatih tubuh dan pikiran ya kita untuk lebih disiplin. Insya Allah setelah 1 bulan ini mudah-mudahan ya program disiplin kita bisa diterapkan ke hal-hal dalam hidup kita yang lainnya. Berbisnis yang disiplin, ada pertemuan kita harus terus hadir dan sebagainya ya. Yang kedua itu self control, itu belajar mengendalikan. Jadi kita belajar mengendalikan diri saat lapar, saat haus, saat emosi kita tahan. Oh lagi puasa nih, istighfar, astagfirullahaladzim. Betul nggak Ibu Bapak? Betul. Kebablasan ada aja emosi yang ini ya. Betul. Mudah-mudahan ya kita bisa menahan diri di bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga respect. Jadi Amin. belajar halo ya. Iya. Ya, yang ketiga kita belajar respect ya, belajar menghargai. Kita hidup di Indonesia itu tidak semuanya puasa. Mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak seiman, yang tidak puasa. Ya, kita harus belajar menghargai, harus toleransi gitu, bisa memaklumi mereka yang tidak berpuasa. Yang keempat, giving. Nah, ini giving luar biasa ya. Jadi momentum Ramadan ini, 1 butir kurma itu bisa memiliki pahala puasa. Ketika kita memberikan 1 butir kurma kepada orang yang berpuasa, gitu ya, Rasulullah SAW, kita mendapatkan pahala yang sama seperti dengan orang yang berpuasa itu. Bayangkan kalau kita bagikan kurma 1 truk, itu pahala puasa kitanya nggak terhitung, betul nggak? Jadi cerdas-cerdaslah itu kalau ada siapapun yang berbuka di tempat kita bersyukur karena kita akan mendapatkan pahala yang sama dari orang-orang yang berbuka di tempat kita. Atau kita bagikan takjil ya. Nanti dari grup Atomi ini kan masih lama nih Ramadan. Nanti kita bungkus-bungkusin korma, kita bagi-bagi di jalan gitu untuk orang-orang yang mau buka puasa. Itu pekerjaan cerdas ya. Tadi yang keempat giving, yang kelima itu gratitude ya. Jadi puasa mengajarkan kita untuk lebih menghargai, mensyukuri. Ini syukur nih. Kenapa? Karena tidak semua orang ditakdirkan untuk bisa puasa. Mungkin yang tahun lalu masih puasa sama kita, tahun ini sudah nggak ada. Mungkin yang di awal puasa, di tengah-tengah Ramadan sudah nggak ada. Mungkin yang di awal masih ikut puasa, di akhir Ramadan sudah nggak ada. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang hadir di Jumat ini semua Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Allah berkati semuanya ya. Amin. Jadi kita bisa melaksanakan ibadah saum sampai akhir, bahkan kita bisa melaksanakan saum di tahun-tahun yang akan datang, insya Allah. Amin, Ya. amin, amin. Amin ya Rob. Jadi Ibu Bapak berkaitan dengan Ramadan ini, begitu banyak orang berbicara tentang masalah halal. Kalau ditawarin suatu produk, pasti dia bicara, ini produknya halal tidak. Betul nggak Ibu Bapak? Padahal produk halal itu yang membunuh, betul? Betul. Produk halal yang membuat kita malahan jadi sakit. Nah, produk itu tidak cukup halal. Produk itu harus halalan toyiban. Nah, jadi produk Atomi ini saya lihat ya, produknya itu di samping halal, dan produknya toyib gitu. Jadi ini momentum, Ibu Bapak sekalian, momentum Ramadan kita berbagi kebaikan kepada terutama warga Indonesia ya, untuk mendapatkan produk yang halalan dan toyiban, dan bisnis yang syariah. Kalau menurut saya di sini karena ada faktor yang namanya ta'awun. Kalau kita nggak bisa bantu orang, di sini kita nggak bisa sukses.
Nah, kalau kita belanja produk, kita bismillah niatkan, ya Allah saya mau bersedekah pipi. Pipi itu kan duit. Bayangin kalau sering belanja, berarti sering sedekah. Ya, ada perkataan dari seorang ulama ini, Ibu Bapak ya. Ini penting nih di bulan Ramadan ini karena Ramadan itu berpacu dengan waktu, nggak kerasa ya. Sekarang udah hari ke-8. Jadi Ramadan ini momentum yang benar-benar detik per detik, menit per menitnya. Ini luar biasa ya. Jadi detik per detik kita, helaan napas kita, orang berpuasa itu mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal ibadah kita ya, yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dilipat gandakan. Jadi momentum Ramadan ini ya, saya menghimbau terutama kepada diri saya untuk bagaimana memanfaatkan momen menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari sampai Ramadan ini berakhir. Ada perkataan seorang ulama, kalau ingin mengetahui kondisi kedudukan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan ya. Kalau dia di hatinya selalu berzikir, itu tandanya Allah lagi mengingat hamba tersebut. Kalau orang tersebut pada saat sekarang bulan Ramadan itu bergaul dengan Al-Quran, artinya Allah lagi ingin ngobrol dengan hamba tersebut. Kalau di bulan Ramadan ini kita selalu ingin sujud, ingin sholat, artinya Allah ingin dekat-dekat dengan kita. Kenapa? Karena kondisi seorang makhluk paling dekat dengan Tuhannya pada saat bersujud. Ketika kita melamakan sujud, nanti di akhir saya akan kasih oleh-oleh bagaimana doa pada saat sujud, ya sujud terakhir terutama, ya. Jadi tadi apa? Terus orang yang selalu giving, berbagi, ya. Ketika dalam hati dia ingin berbagi, artinya Allah sebenarnya ingin memberi yang begitu luar biasa kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena semua ini yang menggerakkan Allah. Bukan karena kita soleh, kita mau zikir, kita mau baca Al-Quran, tapi semuanya Allah yang menggerakkan. Jadi beristighfarlah pada saat di Ramadan ini kita jarang sekali berzikir ya. Kenapa? Ada dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma'a sobaka min hasanati paminallah. Jadi kebaikan apapun yang kamu lakukan, itu pasti dari Allah. Bukan karena kamu soleh, bukan karena kamu solehah, bukan. Allah menghendaki kamu berbuat baik. Allah menghendaki kamu berzikir. Allah menghendaki kamu berbagi. Allah menghendaki kamu untuk membaca Al-Quran. Wa ma asobaka min sayiati paminapsi. Dan keburukan yang kamu lakukan, ya itu pasti dari dirimu sendiri. Nggak boleh nyalahin siapapun, apalagi nyalahin Allah. Ya, itu An-Nisa 79. Jadi kenapa kondisi kita hari ini mumpung masih banyak waktu, ini baru 8 hari, begitu banyak waktu, kita lagi kerja apapun, hati kita terkait kepada Allah. Kita zikir sama Allah, kita sebut nama Allah. Artinya pada saat kita menyebut nama Allah, Allah itu lagi kangen sama kita. Lagi kangen sama kita. Ketika kita baca Al-Quran, Allah lagi ingin ngobrol sama kita. Ketika kita memberi kepada seseorang, artinya Allah ingin memberi yang lebih kepada kita. Itu luar biasanya. Bulan Ramadan ini bulan balasan ya. Yang kita apapun yang kita lakukan ya, kita akan dibalas yang berlipat ganda. Beda ya. Ketika nanti Syawal, Anda melakukan satu beda dengan sekarang. Sekarang ini janji Allah itu mengobra melipat gandakan. Ini luar biasa. Satu kurma aja bisa punya pahala saum di Ramadan. Ini momentum yang harus kita manfaatkan. Kenapa? Karena ini masih kita punya waktu, ini baru 8 hari, kita rubah semuanya niatnya harus lillahi ta'ala, harus karena Allah. Apapun yang kita lakukan, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan ini akan membentuk apa kita menjadi takwa. Nah, takwa itu seperti apa? Jadi manusia hidup di alam dunia ini MC masih ada waktu? Oh iya, udah. Ya, bisa. Masih Lanjut, bisa? Mas. Ya. Ini saya akan cerita sedikit nih berkaitan dengan takwa. Jadi manusia itu semuanya adalah ujian. Kaya ujian, miskin ujian, hidup sendiri ujian, punya suami ujian, punya istri ujian, semuanya ujian. Nah, bagaimana supaya kita lulus ujian? Yang membahayakan itu ujiannya atau kita nggak bisa jawab? Kita nggak bisa jawab. Jawaban kitanya yang nggak bisa berarti bahayanya itu ya. Semua itu ujian. Nah, tidak ada ujian yang membahayakan. Yang bahaya kita tidak bisa menjawab.
SD, SMP semua nggak bahaya ujiannya ketika kita nggak belajar. Nah, jadi berkaitan dengan ketakwaan sebetulnya ya, ketika orang yang bertakwa semua urusannya akan diurus sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'alhu mahraja, kata Allah. Jadi barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahannya. Dia tenang hatinya. Tadi di awal saya bilang waladi anjala sakinah tapi qulubil mu'minin, artinya dialah Allah yang memberikan ketenangan. Ya. Jadi ketika kita tenang itu bukan karena kita punya uang, tapi Allah memberikan sakinah, ketenangan. Ini ada kabar menggemparkan dunia ya. Ambil dulu, Kak. Nanti Ada kalau kabar menggemparkan dunia, seorang Elon Musk, itu orang yang terkaya di dunia. Dia bicara belum pernah merasa bahagia, kata dia. Padahal dia paling kaya gitu loh. Istrinya kabur, istri beliau kabur, jadi orang-orang kaya semua ditinggalin istrinya. Anaknya beliau jadi gay, jadi banci. Artinya uang, harta, kedudukan dunia tidak membuat kita menjadi bahagia, betul? Tadi huwaladzi anjala sakinah tapi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang membuat kita jadi bahagia, jadi tenang, sakinah, hanya Allah, ya. Tapi kita berharap ketika kita nanti sukses di Atomi, kita kaya raya yang bahagia. Setuju? Ibu Bapak? Setuju. Amin. Kalau kata saya setuju, jawabnya sepakat ya. Setuju? Sepakat. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji ini hanya milik Allah. Pertemuan kita walaupun di Zoom ini pasti kehendak Allah. Semuanya Allah menghendaki ya. Semua Allah mengizinkan, tapi kita tidak butuh hanya izinnya dari Allah, tapi kita ingin Allah meridhoi setiap langkah kita. Setuju Ibu Bapak? Sepakat. Berarti masih connect ya. Sepakat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ya kita sudah ditakdirkan sama Allah, kita bisa berbisnis di Atomi yang produknya halal dan thayyiban, yang caranya syariah. Kalau kita nggak bisa tolong orang, kita nggak bisa sukses. Kalau kita belanja juga kita dapat giving kepada orang, memberikan dia giving itu adalah uang. Jadi kita bersedekah terus. Itu yang rajin-rajin belanja tuh, Bomelo dan yang lain-lain tuh, itu berbagi terus, itu berbagi pipi. Ya, alhamdulillah bersemangatlah untuk berbelanja di Atomi, karena pada saat kita belanja kita memberikan sedekah uang, apalagi ini Ramadan. Ayo Ramadan ini bergiat belanja. Mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan. Belanja di bulan Ramadan itu beda dengan bulan Syawal. Kenapa? Karena niatkan sama kita bismillah, pada saat saya belanja saya ingin berbagi VIP kepada teman-teman semuanya. Ada berapa juta orang kebagi ke atas tuh. Wah, kita nggak terhitung tuh. Nggak terhitung pahalanya dari Allah ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, bersyukurlah ketika Allah memperkenankan kita bisa mengikuti Ramadan, karena tidak semua Islam juga puasa. Mungkin ada yang tidak puasa. Saya lihat banyak yang suka ngerokok juga pada Islam gitu ya di jalan. Nah, ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa, ini adalah kebaikan dari Allah, karena Allah tadi yang menentukan sesuatu ya. Ma'asobaka min hasanati paminallah ya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Ini mungkin karena waktu. Sebenarnya masih banyak sih yang ingin disampaikan ya, tapi intinya saya berwasiat kepada diri saya sendiri, manfaatkan momentum Ramadan ini mumpung kita masih dikasih waktu, masih di 10 hari pertama ya, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, isi hati kita hanya berzikir kepada Allah, dekatkan kita dengan Al-Qur'an terus, karena Allah ingin ngobrol dengan kita ya. Beristighfar terus, jangan sampai Ramadan ini berlalu dosa-dosa kita tidak diampuni sama Allah. Alangkah ruginya kita ya, Ramadan berlalu dosa kita masih menggunung. Nauzubillahimin dzalik. Padahal Allah begitu sayang sama kita. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas aja masih disebut hamba sama Allah. Ini luar biasa ya. Ini momentum kebaikan Allah yang harus kita terima, harus kita bersyukur terus. Babi ai ala robiku matu kadiban, kata Allah. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Bisa melihat, bisa mengedip, bisa menarik napas, bisa mandi. Walaupun ngerasainnya air saya, bukan, itu dari Allah semuanya. Bersyukur atas semua kenikmat yang diberikan sama Allah. Itu saja teman-teman, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita
diganjar pahala oleh Allah puasa kita ya. Ini tadi saya bilang bagaimana orang bersujud itu posisinya sangat dekat sekali dengan Allah ya. Bersujudlah dengan tumaninah. Sampai sujud terakhir itu berdoa. Karena begitu banyak permasalahan kita ya. Masalah kita itu banyak di rumah sama orang terdekat, sama siapapun itu masalah. Karena hidup ini diciptakan untuk mengelola masalah ya. Pada saat sujud terakhir, ini ada doa yang pendek, karena kalau saya kasih doa yang panjang nanti susah juga menghafalnya ya. Yang pendek aja ya. Ini ketika bersujud baca 11 kali Allahumma rjukna mahroja. Ya. Sujud terakhir pada saat sujud Allahumma rjukna 11 kali. mahroja. Ya. Ya Allah berikan jalan keluar karena kita banyak masalah ya. Jadi minta jalan keluar dari Allah. Pada saat sujud terakhir baca 11 kali Allahumma rjukna mahroja. Itu saja Ibu Bapak, berhubung waktunya Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Pak Beni, makasih. Ya, terima kasih Bapak Ustadz Beni atas Pak Beni. tausiahnya yang luar biasa ya. Tadi kita dengarkan sedikit apapun sedekah kita asalkan kita ikhlas ya. Contoh tadi dengan sebutir kurma saja kita memberikan untuk orang bisa berbuka puasa itu pahalanya luar biasa ya. Apalagi yang ibu bapak yang suka memberikan tajil tuh ya ke masjid-masjid itu pastilah luar biasa. Kita memang tidak bisa menghitung pahala kita ya, tapi Allah yang Maha tahu gitu. Ya terima kasih ya Pak Beni atas ujangannya ya, tausiahnya pagi hari ini. Untuk selanjutnya nih sebelum kita ke sesi kedua ya, tadi Bapak Ibu tolong di unmute ya speakernya biar nanti pembicara pada saat berbicara itu tidak terganggu ke distract ya gitu. Jadi tolong di mute aja mic-nya. Nanti kalau mau bersuara silakan dinyalakan lagi. Nah, sesi kedua ini ya akan kita dengarkan dari seorang atomian sejati juga ya. Beliau juga mungkin pemakai ya. Nah, pagi hari ini kita akan dengarkan bagaimana manfaat produk Atomi. Salah satunya adalah mungkin nanti akan disampaikan oleh pembicara kita, narasumber kita yang memang sangat berkaitan dengan bulan puasa ini. Silahkan saya panggilkan Ibu Riani. Selamat pagi. Pagi, Bu Ya, Rati. Pagi sehat ya Bu semuanya. Riani. Nah, mangga nih Alhamdulillah, Bu Rati. kita udah nggak sabar juga nih pengen dengarkan apa sih paparan Bu Riani berkaitan dengan produk yang tentunya sangat bermanfaat di bulan Ramadan ini. Silakan Bu Riani. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Ibu Rati semuanya. Suara saya jelas ya? Jelas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman baru saya semua. Saya alhamdulillah sangat senang di komunitas baru ini ya. Ya, izin pagi ini saya mendapat tugas untuk sharing katanya tentang satu produk yang sering dianggap sederhana tapi katanya perannya sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Kebetulan saya juga pemakai Atomi Enzyme karena saya juga sering bermasalah dengan asam lambung ya. Oke. Jadi kita mulai saja. Teh Vicky boleh dibantu ya nanti dengan slide-nya. Oke. Atomi Enzyme ini adalah salah satu produk yang saya tahu ada di Atomi dan merupakan salah satu produk favorit sepertinya ya. Karena ternyata dengan pola makan kita selama ini tuh kita kadang tidak memperhatikan apa gitu loh. Kayaknya kita tuh makan tuh asal makan lah, asal nikmat, asal enak. Aduh pengen ini, pengen empek-empek, pengen apa, tidak memperhatikan itu tuh kadar asamnya itu tinggi atau enggak gitu. Sementara metabolisme tubuh kita tuh sedang bagus atau enggak gitu kan.
itu memang menjadi salah satu pembiasaan atau kebiasaan ya dari kita dengan tidak memilah-milah makanan gitu. Jadi ternyata ya tubuh kita itu, boleh di slide selanjutnya Teh Vicky, tubuh kita itu ternyata bekerja dengan bantuan enzim. Jadi dalam tubuh kita itu terdapat 3 jenis enzim, yaitu enzim makanan. Enzim makanan ini apa? Jadi itu adalah enzim yang sudah secara alami ada dalam makanan. Itu membantu mencerna makanan di lambung bagian atas kita. Biasanya setelah kita makan kurang lebih 30 sampai 45 menit, mereka bekerja gitu. Jadi enzim ini juga dibutuhkan ya oleh tubuh kita. Lalu ada lagi 2 enzim pencernaan. Apa enzim pencernaan ini? Enzim pencernaan ini diproduksi oleh tubuh kita secara alami. Fungsinya apa dia? Berfungsi untuk memecah partikel-partikel makanan menjadi ukuran-ukuran kecil hingga bisa diserap gitu. Diserap oleh pencernaan kita dan membantu penyerapan nutrisi ya. Lalu ketiga ada enzim metabolisme. Metabolisme ini juga secara alami ada di dalam sistem pencernaan manusia. Enzim ini memiliki banyak peran. Ya, dia itu diantaranya memperbaiki jaringan-jaringan sel yang rusak, lalu membersihkan sampah-sampah dalam tubuh, lalu menghancurkan sel-sel yang berbahaya. Masalahnya adalah enzim kita itu bekerja sangat spesifik dan sensitif banget terhadap lingkungan seperti pH, balansnya dan suhu. Jadi jika kondisi berubah, fungsi enzimnya juga menurun. Misalnya ketika kita kondisi sakit, atau dengan bertambahnya usia, atau pola makan yang buruk gitu. Stres juga mungkin ya dari pikiran gitu. Dan mungkin kita sedang mengalami satu sakit yang berat gitu kan, itu otomatis sistem pencernaan kita bisa melemah. Boleh slide selanjutnya, Vicky. Lalu, nah, seperti tadi saya katakan ya, jadi aktivitas enzim itu sangat terbatas ya. Dia itu bekerja dalam kondisi lingkungan tertentu dan sangat spesifik katanya nih. Terutama yang sering kita alami itu biasanya apa ya? Mungkin dengan pola makan misalnya kita senang makan yang pedas-pedas gitu kan, terus nggak beraturan gitu, makannya tuh pagi itu nggak apa dulu main masuk aja deh gitu. Itu mungkin mempengaruhi kadar asam dalam lambung kita. Dan itu juga bisa memperburuk sistem pencernaan kita. Nah, boleh selanjutnya Vicky. Nah, ini ternyata ya, setelah saya lihat tentang Faenzyme ini, biasanya begini, kalau kita misalnya mengalami asam lambung gitu, kita tuh suka cepet-cepet pengen cari obat yang, pengen cepet nurunin asam lambung apa nih gitu kan. Kayak misalnya Milanta atau apa gitu kan, itu memang kadang membantu ya, tapi itu hanya menurunkan kadar sakitnya saja gitu. Dan kita tidak tahu setelahnya itu apakah ada residu yang tertinggal di terhadap organ yang lain, misalnya terhadap ginjal atau apa, dan itu hanya sifatnya sementara. Tapi tidak memperbaiki fungsi enzim yang dalam tubuhnya itu sendiri gitu. Dalam Faenzyme ini saya dapatkan ya, ketika kita mengkonsumsi Faenzyme gitu, apalagi ketika kita punya satu masalah di pencernaan, itu tuh dia bekerja seperti cepat dan juga seperti memperbaiki gitu apa yang rusak, apa yang menjadi pencernaan kita itu tidak baik gitu loh. Kenapa begitu? Ternyata Faenzyme ini merupakan agen pencernaan yang sangat efisien, di mana dia bisa meningkatkan kesehatan limpa, pencernaan, dan sistem pernafasan. Kita kalau lagi GERD itu kadang-kadang asam lambung naik itu kayaknya sesek gitu kan ke atas ya. Itu berbahaya juga kan, kadang-kadang orang juga bisa
kena jantungnya gitu, langsung katanya serangan jantung, padahal mungkin awalnya itu dari asam lambung naik, menusuk. Kalau saya sendiri sempat sampai ke tulang belakang gitu kan, ke belakang punggung tuh, aduh sakit banget itu. Kalau udah kayak gitu tuh kayak tersiksa banget itu. Itu tuh kita harus aware ya dengan sinyal-sinyal tubuh seperti itu. Jadi ternyata Faenzyme ini terbuat dari salah satunya ada 30% dari buah nanas gitu loh. Ini tuh membantu banget untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Jadi dia merupakan antiinflamasi yang sangat efektif dan memiliki efek yang lebih baik daripada antibakteri dan antivirus. Juga bisa meringankan rasa haus yang berlebihan, melancarkan pencernaan dan meredakan diare. Gitu ya. Boleh next Vicky. Nah, oke. Ini penjelasan sedikit tentang enzim khusus yang mengandung sekitar 30% bubuk buah nanas. Buah nanas beku ya, yang dibekukan gitu. Jadi ketika kita mengkonsumsi Faenzyme itu emang ada rasa asam nanas gitu kan, seger ya. Kayak misalnya kalau misalnya produk yang lain ini rasa mint, rasa apa gitu. Ini seger gitu. Boleh next Vicky. Nah, oke, kita sekarang masuk ke spesifikasi enzim ya. Oke, ini tadi apa namanya? Oh ya, untuk Faenzyme ini mengandung enzim-enzim mengandung 3 vitamin, terdiri dari 3 vitamin yang berfungsi untuk menjaga metabolisme fisik ketika tubuh membutuhkan vitamin B1, kalsium dan biotin, lalu mengandung sekitar 30% bubuk buah nanas beku ya. Boleh next Vicky. Nah, ternyata selain tubuh memiliki enzim juga ya, kita tuh memerlukan koenzim untuk meningkatkan si aktivitas enzim itu sendiri. Ya, next Vicky. Nah, di sini ya. Jadi ada beberapa zat organik yang terdapat di dalam Faenzyme ini yang dapat menjaga fungsi fisik tubuh dan vitaminnya ya. Nih, contohnya vitamin B1 itu sangat dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Dari mana vitamin B1 ini? Ketika kita mengkonsumsi ikan-ikanan nih, misalnya ikan salmon atau biji bunga matahari yang suka ngemil kuaci nih ya. Lalu biji-bijian lain gitu kan. Itu tuh bagus banget untuk vitamin B1. Itu tuh bisa mengatur metabolisme gula dalam tubuh ya. Memastikan asupan harian dari makanan pokok dan karbohidrat dalam tubuh dimanfaatkan menjadi energi. Lalu apalagi kalsium fosfat. Kalsium fosfat itu dibutuhkan untuk metabolisme lemak, fat, karbohidrat, normal protein. Didapat dari apa? Daging, kuning telur, atau jamur. Ya, dia berpartisipasi dalam proses metabolisme dalam membentuk asetil CoA yang tadi apa yang diperlukan untuk enzim itu ya, dan unit karbon pembawa dan asetil enzimatik ya. Oke. Lalu itu kalsiumnya. Lalu ada satu lagi biotin. Biotin ini apa? Untuk membantu metabolisme gula dalam tubuh, memastikan karbohidrat diubah menjadi energi secara optimal. Biasanya didapatkan dari apa? Daging merah, daging ayam, daging ikan gitu ya. Itu sangat dibutuhkan juga oleh tubuh kita. Jadi Faenzyme ini bukan hanya membantu pencernaan kita, tapi juga membantu proses metabolisme berjalan dengan lebih baik lagi. Boleh selanjutnya, Vicky. Slide selanjutnya, Vicky, boleh. Ya. Oke, tadi peran koenzim ya. Bentar. Ya.
Ini adalah secara teori merupakan paparan dari spesifikasi enzim ya, di mana Faenzim ini mengandung 3 vitamin dan mengandung sekitar 30 bubuk buah nanas beku gitu ya. Memang ternyata ya rasanya pertama kali saya dikasih Faenzim ini sama Bu Rati nih dulu. Pertama kali saya masuk atau begini Bu, saya lagi konsumsi hemohim gitu kan. Terus tapi pencernaan saya tuh kayaknya kok rasanya ini banget sih kayak di perut gitu ya, ditusuk-tusuk nih Bu. Aduh aku kenapa? Oh tuh Bu Ria kayaknya tuh asam lambungnya, coba pakai Faenzim, dikirim lah sama Bu Ratih nih Faenzimnya. Terus ternyata cobain minum, saya minum gini. Oh asalnya sampai melintir-melintir gitu kan. 10 menit kemudian gini, ya ampun. Saya pikir dia rasanya mint gitu. Ternyata kok enak ya kayak vitamin C gitu. Ternyata dia dari serbuk nanas ya teman-teman. Aduh ini banget. Oke, selanjutnya Vicky boleh. Sebenarnya ini seperti yang saya jelaskan tadi nih, saya dapat dari ini ya, browsing gitu. Jadi apa sih fungsi karbohidrat yang kita minum itu, yang kita makan itu sebagai untuk memproduksi enzim-enzim amilase gitu ya. Bentar. Amilase, sukrase itu gula, terus maltase, laktase gitu. Nah, ini untuk apa sih dia tuh? Dia untuk memecah gula ya nantinya. Lalu protein yang kita makan itu membentuk apa? Enzim pepsin, tripsin, dan peptidase. Itu membentuk untuk protein itu untuk amino asid, lalu untuk dari lemak nanti akan membentuk lipase, nanti dipecah lagi akan menjadi fatty acid gitu kan nantinya. Oke, jadi boleh next Vicky. Jadi selanjutnya aja Vicky, barusan sudah saya jelaskan tentang itu. Nah, jadi ternyata ya teman-teman, kadang-kadang kita suka ketika kita menawarkan kepada orang-orang gitu ya, ketika kita bercerita tentang atomi, seringkali nggak sih menemukan kasus yang aku punya GERD, asam lambungku tinggi, pakai apa ya gitu kan. Produk apa lagi yang harus saya minum gitu kan. Padahal pertanyaannya itu adalah bukan ke obatnya, obat apa, tapi coba benahi dulu gitu di dalam tubuh kitanya itu penyerapan makanan di dalam tubuh kita itu sudah optimal atau belum gitu kan. Dimana ketika penyerapannya bagus, nutrisi akan terserap maksimal, lalu metabolisme juga akan berjalan baik, energi meningkat, tubuh lebih seimbang. Jadi dengan mengkonsumsi Faenzim ini, katakan kepada teman-teman yang bertanya kepada kita itu bisa jadi fondasi gitu. Ini dulu, benerin dulu deh enzim-enzim dalam tubuhnya kita. Penyerapan makanannya itu dibenerin dulu. Fungsi untuk yang menyerap tubuhnya itu, menyerap makanannya itu dibenerin dulu gitu. Baru kita bicara ke produk lain gitu kan. Karena tubuh yang bisa mencerna dan menyerap dengan baik adalah kunci dari kesehatan jangka panjang kan gitu. Nah, ada lagi nih sedikit tips berkaitan dengan Ramadan ini ya. Kalau dengan pola makan kita gitu selama ini misalnya apalagi kalau puasa ini sebenarnya bagus untuk kita membentuk seperti intermittent fasting ya. Kalau intermittent fasting tuh biasanya kan kita masih bisa boleh minum gitu kan atau minum kopi gitu kan. Kopi yang black coffee gitu ya. Sebenarnya kalau Ramadan ini bagus karena katanya itu adalah dry intermittent fasting gitu. Jadi dia itu membentuk ketika kita merasa lapar itu sel-sel kita yang rusak itu kan akan rontok dan terbentuk autopagi di mana dia akan membentuk sel-sel tubuh yang baik. Seperti itu kan. Tapi kadang-kadang kita suka orang-orang itu merasakan ketika puasa itu mempunyai gangguan lambung gitu kan. Disarankan sih sebenarnya Faenzim ini bisa dimakan biasanya kalau obat mah itu sebelum katanya ya, sebelum makan. Tapi ini bisa harusnya setelah makan karena dia akan membantu memecah
makanan untuk lebih sempurna, lalu mengurangi beban kerja lambung, lalu membantu proses pengosongan lambung lebih nyaman, membantu melancarkan pencernaan dan serat, lalu mendukung keseimbangan metabolisme. Karena biasanya kasus-kasus ketika puasa itu kalau misalnya ini ya dirasa-rasain gitu, alhamdulillah sih saya enggak ya. Katanya sering kembung setelah makan. Nah, itu makannya apa? Bukan makannya apa, tapi makanannya itu tidak terserap gitu loh dengan baik di pencernaan itu kan. Lalu lambung terasa penuh atau begah atau GERD ringan atau sembelit susah BAB gitu kan. Pencernaan terasa lambat. Nah, ini membantu juga nih Fienzyme ini membantu banget untuk yang sering sembelit dan pencernaannya terasa lambat. Jadi ketika pencernaan kita optimal bekerja, tubuh itu nggak menumpuk makanan terlalu lama di lambung. Pencernaan lebih ringan, perut terasa lebih nyaman, BAB-nya juga bisa lebih teratur. Kurang lebih seperti itu paparan tentang Fienzyme ya. Mungkin ada dari ibu bapak yang lain punya pengalaman mengkonsumsi Fienzyme. Boleh ya, mungkin diutarakan ya Bu Rati ya setelah ini. Sementara ini mungkin paparan produknya cukup dari saya sampai di sini Bu Rati. Barangkali ada yang ditanyakan. Oh iya, Fienzyme ini bisa didapatkan di Atomy dengan harga 346.000 ya. Cukup ini Oke. sih karena banyak Ya, isinya. terima Sekian Bu kasih Rati, Bu kurang Ria. lebih paparan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Ria ya atas pemaparan tadi salah satu Ya, produk dari Atomy yaitu Fienzyme ya. ya. Yang menurut saya Fienzyme ini adalah bisa dijadikan pertolongan pertama untuk yang suka Mm-mm. takut-takut makan nih, takut-takut makan Mm, lemak, takut-takut makan santan. Mungkin ini mm, bisa dijadikan pertolongan pertama setelah makan langsung minum Fienzyme ya gitu. mm-mm. Oke, mungkin Betul. berkaitan dengan waktu ya, jadi mungkin terima kasih ya Bu Ria ya atas pemaparannya. Terima kasih Nah, Bapak Ibu sama-sama semua, Bu Rati. sebelum kita akhiri, saya akan mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada dua narasumber pagi hari ini yang luar biasa ya, Bapak Ustadz Beni Suharsono dan satu lagi Ibu Riani ya. Nah, baiklah, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi sebelum besok nih ya, akan ada acara rutinitas bulanan kita ya, yaitu Success Academy. Keberangkatannya besok mungkin pagi ya, pulang pergi tanpa menginap. Yang tiketnya mungkin masih biasa di Ibu Rini ya. Nah, kemudian saya mengingatkan kembali bahwa Zoom pagi seperti ini, yaitu di bulan Ramadan, berkaitan dengan materinya tausiah dan salah satu produk yang akan disampaikan, tentunya berbeda-beda pada setiap materi Zoom-nya nanti, itu akan rutin diadakan setiap hari Kamis jam 10.30 sampai dengan 11.30 ya, 1 jam. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengajak lagi teman-temannya yang lain untuk bisa bergabung di Zoom pagi hari Kamis, setiap hari Kamis. Dan diingatkan kembali ya, Kamis dan supaya Sabtu. Zoom kita ini bisa berkembang lebih banyak orang lagi, ya. Mungkin 1 jam sudah Kamis kita dan lalui Sabtu, ya. Bu Rati. Oh, hari Kamis dan Sabtu ya? Sabtu. Ya. Kamis dan Sabtu. Oh, 2 kali ya? Kamis dan Sabtu. Oke, baik. Mungkin ya Itu supaya Sabtu besok inilah. enggak ya? Sabtu besok enggak cuman. Punten. Oke, Mm-mm. buat Ya, istilahnya imun baru lupa. rohani ya. Untuk tambahan imun rohani selama Ramadan, di sini kita di tim Motekar itu ada banyak sekali ustadz dan mungkin Bu Ustadzah juga nanti bisa bergantian ya Bu Nenden ya untuk memaparkan tausiah ya supaya kita tuh bukan hanya kenyang di makanan aja pada saat puasa, tapi kita juga kenyang secara ilmu rohani gitu. Baiklah, terima kasih. Mungkin 1 jam sudah kita lalui pagi hari ini. Saya Ratih bertugas pamit undur ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa lagi di Zoom berarti hari Sabtu ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Punten Bapak Ibu, Nuhun. kayaknya kalau Sabtu besok enggak dulu ya karena kan kita habis SA gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi Kamis Ya. depan ketemu.